selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Taurus ya di minggu pertama bulan September 2025 ya. Oke, buat para Taurus coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Taurus ya. Oke, oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapet saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Ya, langsung aja buat para Taurus. Di kartu yang pertama aku melihat apa yang akan terjadi di minggu pertamanya kamu di September ya. Ada hal-hal yang sepertinya masih menahan kamu di minggu pertama ini ya untuk melakukan suatu perubahan. Apakah ada orang yang sengaja menahan kamu kayak jangan Taurus, jangan kamu begini, jangan kamu begitu, jadi kamu nggak leluasa dan nggak bebas untuk melakukan perubahan di kehidupannya kamu seperti itu. Padahal mungkin sebenarnya kamu sangat ingin melakukan perubahan, apalagi untuk hal-hal yang terkait dengan kondisi keuangan kamu. Kamu sangat ingin hidupmu tuh ada perubahan, kalau aku lihat ada kemajuan, karena kamu menyadari terkadang soal uang, kondisi keuangan itu masih belum stabil. Ya, ada hal-hal yang masih ngebuat kamu insecure di sini ya. Kalau soal kondisi keuangan, ada hal-hal yang terkait dengan keuangan, pokoknya di sini kamu masih belum merasa stabil, masih kurang, masih kayak belum oke nih kondisi keuanganku, tapi aku mau melakukan perubahan, terkadang ada aja yang menahan untuk jangan Taurus, jangan ini, jangan itu. Berarti kalau aku melihatnya ada orang-orang tertentu yang entah memang ini nggak ingin kamu maju, atau di sini nggak ingin repot gara-gara kamu mau melakukan perubahan dalam kehidupannya kamu seperti itu ya, siapapun orangnya ya. Oke, yang nggak support di sini, jadi kelihatan ya sebenarnya kamu ingin melakukan perubahan cuma tertahan, ada yang menahan ya. Padahal di sini istilah kata tuh kayak kondisi keuangan kamu sudah seharusnya diperbaiki gitu, siklusnya, manajemennya ya. Terus juga di minggu pertama September aku melihat ada di Chariot ya, ada semacam keinginan, ambisi ya, yang coba Taurus raih gitu dengan pede di sini. Tentunya aku melihat kamu cukup pede dalam meraih keinginannya kamu gitu ya. Kamu cukup pede dalam mencapai hal-hal yang terkait dengan ambisi dan cita-citanya kamu gitu. Kamu punya keinginan, punya tekad orangnya ya, cuma tertahan tadi kan. Masalahnya aku melihat di sini memang Taurus bukan, kalau biasanya kan mungkin kamu yang mengontrol sesuatu, tapi di minggu pertama ini ada sesuatu yang mengontrol kamu sehingga kamu jadi tidak leluasa ya. Dan aku melihat kamu bisa saja memberontak karena terlalu dikontrol, karena terlalu dikekang, karena terlalu dihalangi langkahmu untuk kamu bisa mencapai nih di Chariotnya kamu gitu. Page of Wands, padahal kamu tuh sangat pede ya. Tadi aku katakan sangat pede, sangat antusias ya. Ibarat kata tuh sebagai Taurus yang nggak kenal takut terhadap apapun rintangan buat kedepannya, selama kehidupan kamu bisa maju, selama elemen kamu ini Pentacles ini bisa terus menguat ya, kamu yakin banget kamu bisa menaklukkan banyak hal gitu ya. Rintangan ke depan tuh bisa ditaklukkan ya. Cuma memang mungkin sebelum itu semua kamu taklukkan lah di sini hal-hal yang masih mengikat ataupun mengekang kamu untuk bisa melakukan perubahan tadi ya. Itu yang paling penting. Dan selanjutnya aku melihat juga di minggu pertama ini Taurus lumayan lonely. Tak kenapa merasa sepi sendiri ya, kayak biasanya ada teman gitu ya, atau terkadang ada pun teman di sini, cuma nggak semuanya bisa kamu jadikan tempat buat cerita gitu ya. Jadi ya teman hahaha doang gitu, tapi untuk memang berbagi keluh kesah gitu ya, curhat, cerita, enggak gitu. Jadi aku merasa kamu kayak yang sepi aja gitu. Biasanya kan hidupmu berwarna happy ya, circle ya, orang-orang circle ya, ada temen, sahabat terdekat
Tapi bisa jadi juga penyebabnya kenapa kamu ngerasa lonely di minggu pertama ini bisa berkaitan dengan kondisi kesehatan juga ya. Bisa jadi ada beberapa di Taurus yang kondisi kesehatannya lagi kurang oke. Sehingga ketika kondisi kesehatanmu kurang oke, kamu hanya banyakin istirahat gitu ya untuk masa pemulihan, dan di saat itulah kamu ngerasa sepi gitu, lonely. Mungkin akan banyak orang yang kamu teleponin ketika kamu lonely untuk cari teman cerita kali ya. Apa kabar gitu ya, tiba-tiba telepon ini gitu. Telepon si A, si B, si C biar kamu nggak ngerasa kesepian gitu. Terus juga di minggu keempat ini aku melihat soal omongan. Mungkin Taurus yang merasa terkekang tadi, ya aku melihatnya mungkin ada sedikit pemberontakan gitu ya dari dalam dirimu untuk hal apapun yang mengekang kamu di minggu pertama ini yang membuat kamu jadi sulit melakukan perubahan. Kamu akan ada berontak-berontaknya kalau aku lihat ya, tapi dari sisi kata-kata gitu. Kalau aku melihatnya mungkin akan jauh lebih, soal omongan tuh akan jauh lebih agresif, istilahnya apa ya, soal omongan tuh akan jauh lebih to the point juga, akan lebih belak-belakan di sini, udah nggak mikirin lagi ini aku ngomong harus dipertanggungjawabkan atau enggak nantinya. Yang penting aku ngomong dulu nih sama orang yang suka mengekang aku di sini gitu. Kamu udah nggak peduli perasaan orang itu karena kamu pokoknya ngerasa selama ini nih orang selalu menghalangi aku buat melakukan perubahan. Jadi kamu udah nggak kontrol lagi omongan kamu, karena udah pandangannya lain sama si orang ini tadi gitu yang mengekang kamu. Jadi semua omongan yang gak enak pun kamu keluarin gitu, kayak mampus deh gitu. Suruh siapa gitu ya, ngalang-ngalangin aku ya, mengekang aku, selalu controlling gitu. Dan pastinya ini orang yang cukup dekat sama kamu yang selalu kontrol kamu. Ada forum phones juga ya. Aku melihat di minggu pertama September memang bisa jadi ada beberapa di Taurus yang kondisi kesehatannya bisa saja menurun gitu ya. Dan kamu akan istirahat, ngerasa sepi sendiri. Ketika kamu lonely, aku melihat bisa jadi ada tamu ataupun teman yang akan datang ke rumah untuk menemani gitu ya. Dan aku melihat ya, kamu juga sebenarnya ada acara-acara tertentu yang sepertinya akan dihadiri di minggu pertama September ini. Apakah kamu punya undangan-undangan tertentu yang harus dihadiri, acara-acara tertentu, atau bisa jadi juga ini terkait dengan pernikahan ya, adanya pernikahan-pernikahan yang mungkin beberapa dari Taurus akan menikah juga di minggu pertama September, itu juga bisa ya. Terus di minggu pertama ini ada Five of Cups, ada hal-hal yang sepertinya Taurus juga kecewakan, ada penyesalan, ada kesedihan, berfokus kepada kesalahan yang lalu. Ada tuh Taurusnya seperti ini ya. Kalau saran aku sih bangkit ya, buat apa melihat yang lalu-lalu gitu, toh kan sudah berlalu gitu. Boleh melihat ke belakang yang lalu, cuma untuk dijadikan pelajaran saja ya, bukan untuk dijadikan penyesalan yang terus menerus. Selanjutnya di sini juga aku melihat di minggu pertama ini ya, ada beberapa dari Taurus yang sepertinya masih takut gagal gitu ya. Aku takut nggak berkembang kehidupanku ke depan, aku takut di sini-sini aja, aku takut masa depanku nggak baik gitu, karena adanya keterbatasan tadi ya, atau keterkekangan tadi kayak gitu. Selanjutnya mari kita lihat pesan dari semesta ya untuk kehidupan Taurus di minggu pertama September 2025. Kamu dipesankan yang pertama, katanya fokus saja sama tujuan-tujuannya kamu, raihlah kesuksesannya kamu Taurus. Gak usah mikirin nih orang yang suka menghalangi kamu ya, kamu maju aja terus dengan rencana kamu, itu pesannya. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan, nah clearkan soal komunikasimu agar orang lain tahu apa maksudmu, apa tujuanmu ya, apa yang menjadi harapannya kamu, agar mungkin gak berusaha lagi untuk menghalang-halangi hal yang menjadi tujuannya kamu gitu ya. Jelasin sejelas-jelasnya, ini tuh baik, ini tuh positif, jangan halangi lagi, aku mau berubah, aku nggak mau stagnan di sini gitu. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan, temukan work-life balance, keseimbangan gitu ya dalam kehidupannya kamu ya, untuk kamu bisa ngeprotek kreativitas kamu, terus juga bisa ngeprotek kondisi kesehatannya kamu ya, hubungan sosial kamu. Jadi semua work-life balance harus terjaga ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan kamu, untuk ini semua Taurus di minggu pertama bulan September, kamu bisa terkoneksi energi paling kuat dengan Virgo ya. Ada The Death Scorpio, The Chariot Cancer. 3 itu aja yang paling kuat di sini.
Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Taurus.